Pemirsa, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI yakni Bambang Susatyo menyatakan bahwa MPR siap melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun perubahan itu dia katakan tidak bisa dilakukan di periode MPR kali ini. Setiap ada masalah yang dibahas selalu saja tentang perubahan UUD 1945. Tapi pertanyaannya, apakah konstitusinya yang salah atau justru malah pelaksanaannya yang bermasalah? Kalau kita lihat dari pandangan pakar di Universitas Gadjah Mada, sebenarnya amandemen ini belum mendesak untuk dilakukan. Dan menurut saya, ini merupakan poin penting yang sering diabaikan. Masalahnya bukan hanya sekedar perlu atau tidak perlu, namun juga kenapa sekarang harus diubah. Apakah karena benar-benar ada masalah besar di sistem negara, atau justru karena ada kepentingan politik tertentu? Di sini kita harus mengatakan yang sebenarnya. Wacana amandemen sering kali muncul bukan karena sistemnya rusak, tapi karena ada pihak yang ingin mengubah aturan supaya lebih menguntungkan mereka. Padahal konstitusi itu bukan aturan biasa, ini fondasi negara. Kalau fondasi sering diubah-ubah tanpa alasan yang kuat, yang terjadi bukanlah perbaikan, namun ketidakpastian. Dan inilah yang berbahaya. Pakar UGM juga menekankan bahwa perubahan konstitusi yang tidak mendesak dapat berdampak pada instabilitas politik dan hukum. Artinya, bukannya memperbaiki, namun malah bisa bikin sistem jadi makin kacau. Sekarang coba kita lihat realitanya. Banyak masalah di Indonesia yang sebenarnya bukan karena aturan yang kurang, namun karena pelaksanaan yang lemah. Hukum sudah ada, namun tidak ditegakkan dengan konsisten. Sistem sudah diatur, tapi dijalankan dengan setengah-setengah. Kalau masalah utamanya ada di pelaksanaan, mengapa solusinya malah mengubah konstitusi? Saya bukan mengatakan amandemen itu salah, namun kalau memang ada kebutuhan besar dan jelas, tentu dapat dipertimbangkan. Tapi kalau belum ada urgensi yang kuat, memaksakan perubahan justru berisiko besar. Itu dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dan membuat arah negara menjadi tidak stabil. Jadi, sikap yang lebih baik, yang lebih bijaksana adalah fokus dulu terhadap memperbaiki pelaksanaan aturan yang sudah ada, bukan buru-buru untuk mengubah konstitusi. Karena kalau fondasinya selalu diutak-atik, kita tidak akan pernah punya sistem yang benar-benar kuat.